mengingat domba yang disembelih dagingnya dimakan dan darah yang tercurah untuk yaitu sebagai proteksi saudara, di mana ada tulah kematian dan mereka diluputkan bangsa Israel dari tulah kematian. Tetapi saudara, pasca dalam perjanjian baru, domba Allah bagi seluruh dunia. Saudara terkasih dalam Kristus, baik kita melihat ada slide-nya bahwa pertama orang Kristen memang hidup dalam dua realitas yang bertolak belakang. Di satu sisi kita percaya Yesus, kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah Bapa melalui darah Yesus. Tetapi di sisi lain memang ada dosa yang mana Alkitab mencatat bahwa iblis pekerjaannya itu mendakwa manusia, menuduh atau the accuser, mengintimidasi dosa-dosa kita. Ya, inilah pekerjaan si jahat yang sebagai pendakwa. Maka kita nanti akan buka kitab Wahyu yang membuka kenyataan rohani yang katakanlah kita sering tidak mengetahui, tapi bahwa ada peperangan yang terjadi bagi orang-orang percaya karena kehidupan kekristenan adalah sesungguhnya peperangan rohani. Kita semua dipanggil menjadi prajurit Kristus, saudara. Baik, next slide, saudara. Kita melihat bahwa kemenangan itu sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, dan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Sudah Yesus berikan kemenangan bagi kita, ya. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, kita akan buka firman Tuhan langsung next slide, yaitu dalam kitab Wahyu pasal 12. Kitab Wahyu pasal 12, inilah kuasa darah Kristus yang tercatat di sini. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan 11. Aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata bahwa sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Saya kasih stabilo di situ. Yang kedua, dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya, inilah pekerjaan iblis, si pendakwa itu mendakwa manusia siang dan malam. Ya, Alkitab mencatat demikian, saudara, ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia, siapa dia ini, si pendakwa ini, yaitu iblis, oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, saudara, inilah satu hal yang luar biasa. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan dalam ayat 11, they overcame him by the blood of the Lamb. Mereka mengalahkan iblis oleh darah anak domba. Ada kuasa dalam darah Yesus Kristus. Inilah janji firman Tuhan, saudara. Kalau kita bisa melihat 2000 tahun yang lalu bahwa Tuhan sudah memberikan kita kemenangan mengalahkan iblis, saudara, ya. Inilah janji firman Tuhan. Ya, next kita melihat bahwa iblis ini sebagai pendakwa manusia. Ketika manusia berbuat dosa itu, nah, iblis ini disebut sebagai pendakwa. Pekerjaannya menuduh siang dan malam. Ada Alkitab, ada ayat di Zakaria di mana seorang imam yang tadinya pakaiannya kotor didakwa oleh iblis. Lalu dibenarkan oleh Tuhan, dikuduskan kembali, ya. Itulah pekerjaan iblis, mendakwa. Bahkan kita bisa melihat dia mendakwa Ayub, anak-anaknya yang berbuat dosa, ya. Itulah pekerjaan iblis, mendakwa. Tapi dia kalau orang benar, dia pun menuntut kepada Tuhan untuk katakanlah nyawanya juga, saudara Ayub, ya. Tapi Tuhan tidak izinkan. Nah, pendakwa ini dia menuduh. Dia ada catatan dosa-dosa kita, ya. Maka itu dikatakan dia menuduh ketika kita jatuh dalam dosa. Kamu berdosa, ya. Kamu gagal, ya.
tidak layak. Jadi sehingga kita kadang-kadang kita bisa ketika orang jatuh dalam dosa, dia merasa tidak layak, dia merasa tertuduh ya. Tapi disinilah bahwa sebetulnya Tuhan sudah mengasihi kita, dan Tuhan sangat mengasihi kita. Allah mengasihi kita 2000 tahun yang lalu, dia utus Yesus, putranya yang tunggal, supaya kita tidak binasa, tetapi melainkan kita boleh beroleh hidup kekal, kita boleh dimerdekakan oleh darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Maka itu salib adalah kemenangan. No victory without the cross. Dasar kemenangan kita adalah darah anak domba. Darah anak domba ini, darah Kristus adalah bukti bahwa hukuman kita sudah lunas dibayar, saudara ya. Tidak ada lagi dasar tuduhan yang menggoyahkan posisi kita dalam Kristus. Di dalam Kristus kita sudah ditebus, sudah dimerdekakan. Tetapi saudara, sekali lagi Tuhan panggil, Injil memanggil kita untuk bertobat. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, dalam ayat tadi kalau dikatakan, saya catat 7 poin kuasa darah Yesus. Next slide, yang pertama highlight itu saudara ya. Oke. Kemenangan sudah terjadi, iblis dilemparkan. Nah ini saudara ya, they overcome the devil, dilemparkan artinya final, dia dilemparkan jatuh ke bawah ya, dikatakan tadi bahwa melempar iblis keluar dengan darah anak domba. Next slide saudara, saya buat catatan poin yang pertama. Darah Yesus pertama saya catat adalah weapon of warfare ya. Darah Yesus adalah senjata rohani untuk melawan iblis, untuk mengalahkan iblis, yang dikatakan they overcome him by the blood of the Lamb. Darah Yesus itu adalah weapon of warfare. Peperangan mengalahkan iblis. Itu spiritual battle. Jadi saudara, segala kuasa sihir, segala kuasa santet, teluh, guna-guna, apapun serangan, saudara boleh berkata, by the blood of Jesus, I break the power of witchcraft. Jadi apapun serangan sihir saudara boleh gunakan dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, segala kutuk santet, kuasa santet, guna-guna, teluh dihancurkan oleh darah Yesus. Kan dikatakan, they overcome the devil by the blood of the Lamb. Segala kuasa dalam kerajaan kegelapan itu dikalahkan oleh darah anak domba. They overcome him. Berarti kita sudah mengalahkan iblis, diberi kuasa. Weapons of warfare. Mengalahkan iblis dengan darah anak domba ya. Salah satu senjata iblis yang sangat luar biasa adalah darah Yesus. Yang kedua, it's a power to save. Makanya dikatakan tadi firman Tuhan dalam Wahyu 12 tadi dikatakan ayat 10, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Oleh darah Yesus kita diselamatkan. Itu yang kedua, saudara. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Oleh darah Yesus kita diselamatkan ya. We receive salvation. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari dosa. Itu pertama. Karena dosa membuat manusia di bawah kutuk. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Tetapi oleh darah Yesus, dosa kita diampuni. Maka itu dosa dikalahkan. Oleh darah Yesus kita diselamatkan. Oleh darah Yesus kita diselamatkan dari kutuk dosa. Dari kuasa dosa. Oleh darah Yesus kita diselamatkan dari iblis itu. Oleh darah Yesus kita diselamatkan dari kutuk maut, yaitu api neraka, saudara ya. Dari dosa, dari maut, dan dari iblis. Inilah saudara, the blood of Jesus have the power to save us. Yang ketiga dikatakan selain keselamatan, kuasa. Power. The blood of Jesus is power. We overpower the devil by the blood of Jesus. Not only overcome, bukan cuma kita mengalahkan, but overpower. Overpower ini kita menguasai. Makanya kalau dalam peperangan rohani, exorcism, kita bisa menguasai iblis ya. Kita bilang, kita terikat. Sehingga apa? Kita diberi kuasa mengalahkan, dia tunduk di bawah kita, karena ada kuasa dalam darah Yesus. Karena darah Yesus sudah membungkus kita, sehingga dia tidak punya kuasa sama sekali. We overpower the enemy. Keselamatan dan kuasa. Artinya ketika kita diberi kuasa, dilumpuhkan si jahat ini. Ya,
The devil cannot do anything. Saya dalam pelayanan pelepasan ini sudah lebih dari 17 tahun, saudara. Lebih dari mungkin 13.000 jiwa sudah dilepaskan, ya. Pelayanan pelepasan secara nyata melihat bagaimana roh-roh jahat itu dikalahkan. Ya, kuasa darah Yesus adalah salah satu senjata yang saya pakai selain api Roh Kudus. Tetapi disinilah betapa kuasa yang luar biasa, saudara. Yang berikutnya dikatakan there is an authority. Ya, ada satu otoritas. Ya, otoritas dikatakan di sini bahwa ada otoritas kerajaan Allah. Keselamatan sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. By the blood of Jesus, there is a warfare by the blood of Jesus. This is a weapon of warfare yang mana dikatakan sebagai senjata rohani yang datangnya dari kerajaan Allah. Hadirnya kerajaan Allah. Ini adalah senjata kerajaan Allah. Maka dikatakan ketika kita menggunakan kuasa darah Yesus, kita menggunakan otoritas kerajaan Allah. Mau tidak mau iblis harus tunduk. Mau tidak mau iblis ketika kita perintahkan keluar, dia akan keluar. Ini disebut dengan authority of God's kingdom. Makanya dikatakan jelas. Pertama, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Ada kuasa kerajaan Allah ketika kita mengucap darah Yesus, saudara, ya. Saya sering sekali, saudara, saya ajarkan jemaat juga ketika mereka mengalami ketakutan atau ketindihan, sebut Yesus, itu langsung lepas, saudara, ya. Sehingga itu ada otoritas kerajaan Allah. There is power in the blood of Jesus. Yang kedua, yang kelima, yaitu saya catat itu sebagai proteksi, saudara. It's a protection for the believer. Di mana domba Paskah itu memberikan proteksi, saudara, ketika malaikat maut itu mau katakan menulahi, ya. Tuhan Passover, there's a protection, there's a Passover protection. Ketika Tuhan melewati Mesir, ya, banyak dari Mesir itu kena tulah kematian. Tetapi ketika Tuhan melewati rumah-rumah dari bangsa Israel, Alkitab mencatat melihat tanda darah itu, Tuhan tidak mengizinkan pemusnah, the destroyer. One of the devil weapon is destroy. He steal, he kill, and he destroy. Mencuri kebahagiaan manusia, mencuri bintangnya manusia. Harusnya dia menjadi seseorang yang luar biasa, berhasil, tapi dicuri bintangnya, ya. Lalu dicuri takdirnya, the destiny, ya. Lalu mencuri, itu pekerjaan iblis. Membunuh apa? Karakternya, imannya, ya. Dan destroy, ya, menghancurkan imannya juga, saudara, ya, menghancurkan masa depannya. Itulah pekerjaan iblis, saudara. Makanya ketika ada protection darah anak domba, pemusnah tidak dapat memusnahkan anak-anak bangsa Israel. Demikian, saudara, inilah satu hal kabar baik bahwa oleh darah Yesus kita ini boleh mendapatkan proteksi. Maka itu, saudara, selalu saudara doa dalam nama Tuhan Yesus, by the blood of Jesus, I cover my house by the blood of Jesus. Aku bungkus rumahku dengan darah Yesus. I cover my family by the blood of Jesus. Aku bungkus, sebut nama anak-anak, nama istri, nama suami, by the blood of Jesus. I cover my finances by the blood of Jesus. Aku bungkus keuanganku, my business, by the blood of Jesus. That is a protection. Kalau kita sudah cover with the blood of Jesus, di situ iblis tidak dapat menyentuh, saudara. Inilah kabar baik itu. Lalu dikatakan bahwa membungkam pendakwa, ya. Disinilah di silence the accuser. Maka dikatakan firman Tuhan bahwa dilemparkan pendakwa ini, berarti saudara jelas sekali, ya. Yang pendakwa ini tadinya menuduh kita, Tuhan membungkam pendakwa itu. Be silent, ya. Jadi inilah ada kuasa membungkam pendakwa yang mendakwa kita siang dan malam. Tuhan berkata, oleh darahku dia sudah ditebus, ya. Memang, saudara, alam roh itu, saudara, iblis ini membawa catatan-catatan dosa kita. Jelas sekali apa yang sudah kita lakukan, ya, dia bawa catatan dosa. Dan itu pertama, oknum iblis yang membawa catatan dosa. Yang kedua, ada malaikat-malaikat Tuhan juga yang membawa catatan perbuatan baik kita dan perbuatan dosa kita dalam namanya kitab perbuatan. Tetapi barang siapa namanya tercatat dalam kitab anak domba,
dia adalah umat yang ditebus dan dimerdekakan, maka segala dakwaan iblis terhadap kita itu akan dinyatakan salah, sebab inilah Tuhan sudah membenarkan kita oleh darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Ya. Lalu yang poin ketujuh, power to overthrow the enemy. Ia dilempar keluar. Ya. Nah, inilah power of exorcism. Ketika kita berkata, in the name of Jesus. If you believe in the name of Jesus, mau tidak mau dia keluar itu dengan kuasa darah Yesus. By the blood of Jesus, I overpower you. I overcome you, Satan. And I overthrow you from this man. Itu cara exorcism yang paling dahsyat. I overcome you, mengalahkanmu. Overpower you, menguasaimu. Maka dia terikat. That I overthrow you from this man. From my house, from my family. Nah, saudara, ini adalah 7 poin yang paling luar biasa. Ayat ini yang kalau kita imani dalam pelayanan doa pelepasan, overcome, overthrow. 3 points yang saya catat dalam kitab Wahyu pasal 12 ini, saudara. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita bisa melihat bahwa memang betul firman Tuhan mencatat bahwa dosa itu membawa kehancuran rohani. Betapa banyak anak-anak Tuhan kalau kita baca dalam Alkitab, ya, raja-raja pun ketika berbuat dosa mengalami kehancuran rohani. Daud pun waktu jatuh dalam dosa, dia mulai menyesali dosa dan dia bertobat, akhirnya dipulihkan kembali. Tapi kalau tidak, kita bisa melihat banyak raja pun ketika berbuat dosa hilang kemuliaan Tuhan, hilang proteksi itu. Berarti dosa itu membawa keterpisahan dari Allah. Dosa membawa kutuk penyakit, kutuk penderitaan, dan lain sebagainya. Ya, karena dosa itu memang sesungguhnya berasalnya dosa itu dari si jahat, dari iblis itu, saudara. Dalam firman Tuhan, kalau saya boleh bacakan dari 1 Yohanes pasal 3, ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, perhatikan ayat ini. Barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Jadi jelas, saudara, dosa itu berasal dari iblis. Iblis menawarkan Hawa untuk berbuat dosa. Lalu dosa menular kepada Adam. Ya, dosa itu, sin is transferable. Anointing is transferable. But sin is also transferable. Nah, jadi itulah ketika jatuh dalam dosa, memberontak kepada Tuhan, inilah pekerjaan iblis. Di mana Allah menciptakan kita manusia yang mulia, sempurna, as His image God create us, serupa segambar seperti Allah. Ya, seharusnya kita seperti itu, saudara, kudus, tak bercacat. Ya, ya dikatakan firman Tuhan, engkaulah imamat yang rajani, umat yang kudus. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Itulah panggilan kita setiap umat dalam Kristus. Sehingga kalau kita melihat pertama Adam itu diberi kuasa, a dominion anointing to dominate, untuk berkuasa atas segala isi bumi, untuk berkuasa atas binatang, atas segala sesuatu. Itulah kuasa yang diberikan kepada Adam. Kita pun memiliki dominion anointing upon witches, upon wizard. Ya, itulah diberikan kepada kita. Tetapi inilah pekerjaan iblis, menghancurkan kita dengan dosa. Ya, nah saudara terkasih dalam Kristus, nah inilah kabar baik bahwa yang pertama dikatakan Yesus sudah mengalahkan dosa itu di atas kayu salib. Dikatakan kedatangan Yesus untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis. Perbuatan apa, saudara? Dikatakan bahwa perbuatan dosa itu, bahwa tipu daya iblis yang merayu manusia untuk berbuat dosa. Pekerjaan iblis itu seperti itu. Tapi inilah datangan Tuhan Yesus. Belum membinasakan, nanti dibinasakan. Tapi perbuatannya diekspos. Pekerjaan iblis diekspos. Melalui Injil kita dipanggil untuk bertobat, meninggalkan dosa, dan kita boleh beroleh keselamatan. Nah, saudara, ini poin yang penting sekali, bahwa anak-anak Tuhan ini bebas dari kutuk. Anak-anak Tuhan itu bukan terkutuk, tetapi engkau diberkati dalam Tuhan. Ya, engkau adalah umat yang diberkati dalam Tuhan. Karena kita berada di dalam perjanjian yang baru, dikatakan darah Yesus menghancurkan segala kutuk. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita
dari segala kutuk, dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Inilah kabar baik. Yesus Kristus sudah menebus kita dari segala kutuk hukum Taurat. Apa yang tercatat, saudara, itu dosa berzina, dosa membunuh, dosa mengingini dan lain sebagainya, ya. Segala kutuk hukum Taurat kita ditebus oleh darah Yesus, saudara, ya. Inilah firman Tuhan yang menyatakan segala kutuk penyembahan berhala yang tercatat dalam hukum Taurat, segala kutuk okultisme, darah Yesus sanggup menebus kita. Itu kabar baiknya, saudara, bahwa Tuhan sudah menebus kita dari semua kutuk penyembahan berhala dan lain sebagainya. Lalu, saudara, ada namanya generational curses. Makanya dikatakan generational curses, bukan cuma kutuk dari kutuk dosa dari hukum Taurat, tapi dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Wow, Tuhan sudah tebus dari apa? Dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Nah, ini saudara, ini disebut dengan generational curses. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, ada namanya bloodline generational curses. Kutuk itu diwarisi dari leluhur nenek moyang. Makanya kalau penyembahan berhala kena kutuk sampai 3-4 generasi. Itu namanya kutuk penyembahan berhala sebagai contoh, ya, bahwa Alkitab berkata demikian. Nah, kutuk penyembahan berhala atau juga kutuk generasi ini makanya dikatakan ada pepatah like father like son, ya. Nah, kalau istilahnya bapaknya punya dosa apa, kebiasaan buruknya itu bisa transferable, kebiasaan baiknya, karakternya biasanya juga sama, penyakitnya juga. Katakanlah kalau orang dokter biasa ke dokter ditanyakan begini, you punya riwayat penyakit jantung nggak, nenek moyang you atau papa you? Nah, itu namanya penyakit turunan. Tapi ada kabar baik. Darah Yesus sudah menebus juga dari kutuk penyakit turunan. Dari kutuk karakter yang gelap dari nenek moyang. Ya, biasanya kalau bapaknya pemabuk, nanti itu turun itu. Roh pemabuknya. Spirit of miras gitu, ya. Lalu kalau bapaknya pemarah, itu ada sifat marahnya turun, saudara, ya. Nah, itu generational curses itu masuk melalui bloodline. Tapi kabar baiknya kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, ya. Karena ini sudah kebiasaan nenek moyang, ya. Setiap suku ada kebiasaan masing-masing, ya. Nah, itulah, saudara, kabar baik. Segala kutuk generasi ditebus oleh darah Yesus. Semua generational curses. Ya, apabila nenek moyang ada kutuk perceraian, kutuk itu pun ditebus. Sehingga saudara harus ucapkan dalam nama Yesus. Segala kutuk generasi, apabila nenek moyangku ada kutuk perceraian, ada spirit of murder, itu ditebus. Kalau tidak, saudara, kalau kita tidak ucap, itu akhirnya apa? Masih ada yang turun kutukannya itu. Kita harus pepeskan dalam nama Yesus oleh kuasa darah Yesus. Baik, saudara, yang terakhir berikutnya, saudara, bahwa kita harus bersaksi sebagai orang percaya bahwa pertama dikatakan dikalahkan oleh darah Yesus, kedua oleh kesaksian kita. Ya, dikatakan ayat 11 sekali lagi, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Ya, kesaksian kita ini sudah punya kuasa mengalahkan iblis. Artinya apa? Kita boleh bersyukur kepada Tuhan yang kita sudah ditebus. Kita boleh bersaksi kepada orang-orang lain supaya mereka juga boleh dimerdekakan dari kutuk dosa, dari kuasa dosa, dari cengkraman iblis, dari cengkraman maut. Kesaksian kita ini penting sekali, ya. Next slide, saudara. Kita sebagai orang Kristen memang dipanggil untuk bersaksi, ya, oleh perkataan kesaksian kita. Perkataan kesaksian kita ini, saudara, sebagai pengakuan iman kita atas kuasa Injil, as a declaration of faith.
bahwa kita ini milik Kristus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita harus bersaksi kepada orang lain. Karena masih banyak orang yang dibawa kutuk dosa. Masih banyak orang yang masih terikat dengan dosa-dosa generational curses. Kutuk nenek moyang. Kita bersaksi. Kita bersaksi apa? Ketika kita sudah mengalami transformasi hidup. Dulu saya mungkin melakukan dosa A, B, C, D. Ya, mungkin miras, mungkin narkoba. Tapi sekarang Tuhan sudah membebaskanku. Dulu saya terikat dengan dosa perzinahan atau apapun, saudara. Penyembahan berhala, atau witchcraft, atau melakukan sihir. Tapi puji Tuhan. Sekarang Tuhan sudah bebaskan. Kesaksian kita ini akan menjadi berkat bagi orang lain yang mungkin masih bergumul dalam dosa-dosa demikian, saudara. Maka inilah penting bahwa Tuhan memanggil kita untuk menyatakan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, ya, satu kemenangan. Ya, next slide, bahwa kita ini, saudara terkasih dalam Kristus, ya, kita menolak segala kebohongan dan intimidasi iblis, ya. Ada next slide gambarnya. Kesaksian ini sebagai senjata rohani, ya. Kesaksian berarti kita menyatakan apa yang Kristus sudah lakukan. Menolak kebohongan dengan kebenaran, bahwa iblis berkata kamu berdosa. Kita pakai firman Tuhan, bukan. Aku sudah ditebus oleh darah Yesus. I am redeemed by the blood of Jesus. Kamu berdosa? No, I am saved by grace. Aku sudah diselamatkan by faith and by grace, oleh iman dan oleh kasih karunia Tuhan. Karena iblis akan selalu mendakwa. Tidak ada orang benar, saudara. Semua orang berdosa. Kita bisa berdosa melalui hati, melalui pikiran, melalui perkataan, tindakan, saudara. Tapi inilah, saudara, kita tolak segala intimidasi iblis, dusta iblis yang berkata engkau gak layak, engkau berdosa, engkau gagal, ya. Tapi kita boleh berkata, aku sudah dibenarkan oleh darah Yesus, oleh kasih karunia Tuhan, oleh imanku kepada juru selamat. Ini saudara, gunakanlah firman Tuhan. Kenapa, saudara, waktu Yesus pun katakanlah mengalami pencobaan oleh iblis, dia gunakanlah firman Tuhan untuk mengalahkan iblis itu. Karena kalau kita tidak menggunakan firman Tuhan, dia akan mendakwa terus. Ya, satu peristiwa, saudara, bahwa saya ingat saya pelepasan Lucifer mungkin lebih dari ribuan kali, saudara, tapi pertama kali itu terjadi kurang lebih 17 tahun lalu. Seorang bernama Giovanni. Giovanni ini adalah orang yang katakanlah seorang wanita usia kurang lebih 21 tahun pada saat itu, ya. Mulai saya doa, saudara, langsung dia mulai manifestasi, ya. Langsung Lucifer, Daniel, waduh, setan tuh tahu loh, saudara, siapa kita, ya. Wah, saya dulu 17 tahun lalu pertama kali pelepasan Lucifer, kaget nih kok tahu nama saya, ya. Yesusmu sudah aku salibkan. Oh, dia berkata demikian. Jangan doakan wanita ini. Nah, saudara perhatikan. Iblis takut dengan satu yang namanya doa. Ya. Yesus sudah disalibkan. Ini orang berdosa. Itu sama dia ngomong. Ini orang berdosa. Tidak layak dia diselamatkan. Tidak layak dia dimenangkan. Ya kan? Lalu dia bilang demikian, ya. Dia ini perzina. Begini, begitu. Yang memang ternyata wanita itu nantinya confession bahwa dia bekerja sebagai, ya katakanlah, pekerjaan yang tidak baik. Akhirnya dia bertobat dan meninggalkan pekerjaan itu. Langsung yang saya katakan demikian. Darah Yesus di atas kayu salib sudah menebus wanita ini. Wah, itu sudah langsung dia tutup telinganya. Sudah. Itulah terjadi pembebasan, saudara. Dan wanita ini pun dilepaskan, dimerdekakan. Tuhan tidak panggil orang sakit. Tuhan tidak panggil orang benar, tetapi Tuhan panggil orang sakit. Tuhan datang buat menyembuhkan orang sakit. Orang sakit kita semua orang berdosa. Sehingga orang ini bisa mengalami pemulihan, pembebasan, dan dibenarkan. Saudara, kalau iblis pendakwa, kita juga jangan jadi pendakwa. Kita juga jangan menjudge kesalahan orang lain. Tetapi kita juga dipanggil seperti Kristus memulihkan orang lain. Memulihkan wanita berdosa itu, ya. Nah, next slide, saudara. Jelas sekali dikatakan bahwa kita dipanggil untuk bersaksi aktif, saudara, bukan pasif. Seringkali kita mendengar bahwa kamu adalah saksiku, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tapi kita tidak bersaksi, saudara, berhenti. Di mana kita harus bersaksi, dimanapun, mungkin dengan Grab driver, mungkin di tetangga kita juga, mungkin saudara di tempat bisnis atau pekerjaan, marketplace. Bersaksilah, saudara, ya. Orang percaya ini, saudara,
kalaupun kita bersaksi, kita memang ada pikul salib ya, menghadapi tuduhan-tuduhan ya. Mungkin kita ketika bersaksi, mungkin kita dihina, dicemooh, dibenci, atau diperkatakan yang tidak baik, atau diperlakukan juga tidak adil, memang harus bayar harga. Tetapi saudara, tetaplah bersaksi. Jangan kita menjadi orang Kristen yang pasif, tapi bersaksi. Kita harus berbicara, kita harus mengaku iman kita, Yesus adalah Tuhan kita. Tapi dengan sabar kita terus beritakan Injil, dengan baik kita bersaksi mengenai keselamatan, mengenai transformasi kehidupan kita, karena kita berdiri dalam kebenaran firman, saudara, dan firman itu pasti mengubahkan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini, saudara ya. Ya, next slide, kita akan selesaikan, tidak banyak lagi, saudara. Baik, kita harus memiliki keteguhan sampai mati. Maka dikatakan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Keteguhan, kegigihan dalam bersaksi. Seperti kita lihat para rasul, semuanya martir, saudara. Artinya satu kualitas yang harus kita miliki, rela berkorban bagi Kristus. Rela martir. Rela martir ini apa? Yaitu bayar harga yang tadi saya katakan. Sekalipun dicemooh, sekalipun dibenci oleh karena nama Tuhan. Tuhan sudah berkata, engkau akan dibenci oleh karena nama aku. Ya, diperlakukan hal demikian. Artinya kita harus punya kesetiaan dalam bersaksi, dalam memberitakan Injil. Tujuannya jelas. Kita mau jiwa-jiwa dimenangkan. Di daerah sekitar kita, saudara, kita punya satu tujuan. Karena kita ini harus punya iman pemenang, ya. Nah, baik, next slide, saudara terkasih dalam Kristus. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, ya, berarti luar biasa, ini adalah total surrender, penyerahan total, kesetiaan yang tidak bisa ditawar. Kita harus setia, seperti Tuhan berkata kepada, hai hambaku yang setia, masuk ke dalam kerajaan yang disediakan sebelum dunia dijadikan. Semua kita adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tetaplah setia pada panggilan melayani, panggilan memberitakan Injil, juga panggilan bersaksi kepada banyak orang, walaupun ada tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ya, karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Next slide, saudara. Iman yang menang adalah iman yang bertahan, ya. Inilah kita adalah lebih dari pemenang. Kita sebagai anak Tuhan memiliki iman pemenang. You are more than a conqueror in Christ. Ya, jangan imannya sesaat. Hari ini berapi-api, besok apinya padam lagi, ya. Tetapi berdiri teguh dalam Kristus, ya. Kita percaya, kita doakan. Ketika kita bersaksi mengenai Kristus dan ketika mereka mau mendengar, saudara, engkau sudah mendapatkan mereka, engkau sudah menyelamatkan mereka. Tapi adakala kita bersaksi mengenai Kristus, adakala kita memberitakan Injil, mereka menolak. Tetap doakan. Tetap jangan menyerah, ya. Mungkin mereka bukan pilihan, tetapi saudara, karena memang ada yang memang suka mengeraskan hati. Walaupun kita belum mendapatkan yang lain itu, tetap doakan. Ada waktu Tuhan juga bagi mereka, ya. Tetap percaya bahwa doa kita pasti dijawab, ya. Tetap mengikut Kristus walau kadangkala ada orang bisa kehilangan friendship ketika kita menyampaikan Injil, atau kehilangan ada juga yang ancaman pekerjaan dan lain sebagainya. Percaya, kalau satu pintu tertutup, ada pintu lain yang Tuhan sanggup buka bagi kita. Oke, kita akan selesaikan bahwa kemenangan dalam salib Kristus, ya. Dunia melihat kematian Kristus sebagai kekalahan, ya. Saya punya teman atau saudara waktu itu berkata, Tuhanmu itu digantung, ya. Waduh, kadang-kala kita bisa tersinggung, saudara, ya, sebagai orang Kristen. Tetapi mereka kasihan, mereka tidak tahu bahwa sebetulnya there is no victory without cross. Tidak ada kemenangan tanpa salib. Justru di atas kayu salib itu ada pengampunan. Justru di atas kayu salib kutuk dosa
penyakit, penderitaan, iblis, maut dikalahkan. Tetapi saudara, ada orang yang memang tertutup dengan veil matanya ya, sehingga mereka tidak dapat melihat Injil itu saudara ya, karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Tapi saudara, kita sebagai firman, kita yang tahu firman Tuhan, kita tahu bahwa salib Kristus adalah kemenangan ya. Nah, next slide saudara, kita selesaikan firman Tuhan ini. Lawan tuduhan itu dengan kuasa firman. Ketika ada orang mungkin menghina kepercayaan kita, kita beritakan firman, jangan kita tersinggung, kita kasih ayat firman Tuhan dengan sabar, ya. Mereka mau terima syukur, mereka tidak terima juga tidak apa, ya. Jangan kita berdebat, saudara, karena Tuhan tidak panggil kita untuk menjadi berdebat, tetapi untuk memberitakan Injil, ya. Karena berdebat ini hanya akan membawa kepada argumentasi, sehingga tidak akan menyelamatkan. Yesus tidak panggil kita untuk berdebat, tapi beritakan Injil. Beritakan kabar baik, doakan orang sakit, beritakan Injil, usirlah setan-setan, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati, kita terima cuma-cuma kuasa itu, berikan dengan cuma-cuma. Bangunlah kehidupan kesaksian, itu poin kedua, ya, kesimpulan, ceritakan Yesus, bahwa dia bekerja dalam hidup kita, bahwa dia sudah mengubahkan kita. Orang akan melihat kesaksian hidup kita. Saya dari dulu penyembah berhala yang tidak kenal Tuhan, bisa Tuhan ubahkan. Yang dahulunya seperti apa, kita ceritakan kesaksian. Mereka akan melihat sendiri, saudara. Bahwa, oh iya, orang ini betul-betul diubahkan. Ya, sehingga bersaksi kepada orang lain melalui kesaksian kita dan juga perbuatan kita, itu dapat menjadi berkat bagi sesama. Yang poin terakhir, marilah kita hidup dengan keberanian. Ya, keberanian itu artinya apa? Tidak kompromi dengan dosa. Ya, tidak kompromi dengan kuasa kegelapan, tidak takut dengan tekanan-tekanan dunia ini, saudara, maupun ada ancaman, tetap kita sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan mengkompromi dengan kuasa kegelapan atau dosa, karena kita ingat bahwa tubuh kita bukan milik kita, tubuh kita bait Roh Kudus, kita sudah dibeli, harganya sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mungkin jika ada yang mau didoakan, boleh. Yes, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Sebelum mendoakan ya, Pastor ya, saya mau ini dulu, bersaksi. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi seperti yang saya saksikan dari minggu lalu ya, sambil Angel mungkin bisa ditampilkan pengumuman persembahannya habis ini nanti Ibu Ellen yang akan mendoakan persembahan sebelumnya sambil Bapak Ibu saudara ini ya, kalau di rumah ada seperti kita biasanya hosti dan anggur ya, kalau nggak ada boleh pakai cracker atau roti tawar atau roti mari dengan ini ya, sambil mempersiapkan saya ingin bersaksi ya. Jadi minggu kemarin karena ini kan sebenarnya jadwalnya dari Pastor Persinoa. Kebetulan beliau ada ministry di tempat yang lain. Oleh anugerah Tuhan kami dipertemukan dengan Pastor Daniel ini, dan haleluya, akhirnya beliau bersama-sama dengan kita malam hari ini jadi berkat bagi kami ya Pastor. Luar biasa. Yang lebih luar biasa adalah begini, pada waktu hari Minggu itu ketika Pastor mendoakan saya dengan istri, dalam hari Senin atau Selasa ya Non ya, ada breakthrough ya di dalam usaha. Kebetulan saya kan ada ini ya, ada kopi itu grill di jadi F&B bisnis di Bekasi, itu ada problem gitu dan terjadi ada kemajuan gitu. Kita dapat tempat yang baru karena tempat yang lama itu bermasalah. Jadi kuasa Tuhan itu nyata ya Bapak Ibu saudara. Selasa. Jadi for your info ya Pastor, karena di sini itu oikumene, jadi berbagai latar belakang ya, ada yang Katolik, ada yang Protestan ya, Baptis, ada yang Pentakosta, seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus kita satu, dan power of God is real Bapak Ibu saudara, and curse is also real. If there is no blood of Jesus Christ,
There is no breaking of the curse covenant. Hidup kita itu masih ada sumbatan. Kita nggak akan bisa breakthrough. Dalam apapun itu, mau di dalam relationship ya, dalam rumah tangga, mau di dalam ini ya, di dalam usaha kita, di dalam ini. Mungkin bisa ditampilkan di chat Angel, di chat aja, nggak usah di layar, ketik aja itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau yang mau memberi persembahan nanti ditampilkan admin di chat cara memberikan persembahan, sambil saya menunggu Bapak Ibu Saudara untuk mungkin mengambil roti atau anggur, karena sebentar kita akan siapkan jamuan kudus. Saya persilakan ya dengan hormat Ibu Ellen untuk memimpin doa persembahan. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada malam hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Hamba-Mu, Pastor Daniel, boleh membagikan firman-Mu bagi kami, bahwa kuasa darah Yesus Hamasiah yang telah tercurah 2000 tahun yang lalu begitu dahsyat, membebaskan kami dari segala kutuk, dari segala dosa kami. Mengucap syukur dan terima kasih oleh Ruach HaKodes, Iman Ruach HaKodes, kami boleh mengenal Engkau Yesus Hamasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ntar kami akan memberi persembahan, kami tahu itu semua hanya darimu saja, yang kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu juga. Ucap syukur bagi orang-orang yang memberi persembahan, biar berkat yang dari Bapa, dari Putra, dari Roh Kudus akan kembali berlipat kali ganda, dan mereka makin mengenal Bapa, Putra, Roh Kudus sebagai Bapa yang Tritunggal kami, sebagai penyelamat kami, penghibur kami, penebus kami. Ucap syukur dan terima kasih juga berkati pelayanan Pastor Johan, pelayanan untuk semua yang pelayanan-pelayanan yang sedang dan akan diberikan Tuhan sebagai bagian dari Pastor Johan untuk semakin Tuhan pakai lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, izinkan sebelum kita sakramen ya, perjamuan kudus, dengan saya untuk menampilkan ini ya. Ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena ini Tuhan Yesus langsung. Jadi kita bukan cuman waktu ibadah Jumat Agung, Kamis Putih, atau Paskah saja gitu. Tapi dikatakan perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saya bacakan dulu, yakni terambil dari Injil Markus pasal yang 14 ayat 22 hingga 25. Dan ketika Yesus Oke, maaf tadi saya ngecek mic saya nyala enggak, takut mic saya mati. Oke, terambil dari Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-22 hingga 25. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikannya pada mereka, semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepada musuhnya, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang sudah ini ya, sudah di rumah siap ya, mau biskuit, mau roti tawar, mau rosti ya, anggur ini sama-sama kita angkat ya. Bukankah roti yang ke atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan? Demikian juga hidup kita dipecah-pecahkan, seperti tertulis 1 Yohanes 3:16. Karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawa bagi kita, maka kita wajib menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara kita. Demikian juga kita angkat cawan ini, anggur ini. Si Tuhan Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian tumpahkan bagi banyak orang untuk penebusan dosa." Bukankah cawan inilah persekutuan kita dengan darah Kristus? Bapa Surgawi, biarlah ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, di dalam hidup kami berakar dengan kuat.
bertumbuh dengan kuat, berbuah lebat, dan tetap dalam hidup kami. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kerendahan, penguasaan diri jadi bagian kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan hosti yang adalah tubuh dari Tuhan Yesus. Adalah tubuh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, makasih buat korban darah-Mu, makasih buat semuanya Tuhan. Sebelum nanti Pastor Daniel mendoakan kita, aku cuma mau saksi ya. Jadi perjamuan kudus ini tadi seperti Pastor Daniel di dalam sermonnya menyatakan kita juga bisa membungkus darah Yesus semua keluarga kita, semua di mana berada. Tapi yang ingin saya saksikan adalah saya pernah itu jadi hosti dan anggur ini sebagai simbol tubuh darah Yesus itu kita curahkan atas tanah, atas rumah. Khususnya apa tadi yang dibahas Pastor Daniel, generational curse. Waktu saya pulang kampung, di mana biar itu mematahkan semua kutuk, baik dari pihak ibu, keluarga ibu ke atas ya, sampai balik ke Adam Hawa, dari pihak bapak ke atas sampai Adam Hawa. Jadi anggur itu curahkan di tanah, kemudian waktu itu saya pegang lantai, juga tubuh Kristus memutuskan semua kutuk. Bapak Ibu Saudara boleh melakukan itu. Kenapa? Karena itu ada kesaksian ya. Jadi pendoa syafaat melakukan itu di sebuah negara di Afrika, dan karena itu tindakan yang dilakukan dengan iman, Tuhan bekerja. Kemudian negara Afrika ini dilawat Tuhan. Kutuk itu dipatahkan, ditebus, sehingga dari yang tadinya bodoh, negara yang kelaparan, menjadi negara yang maju, diberkati Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau sekarang kita mau ke Nigeria atau ke Afrika Selatan, itu transitnya di Ethiopia. Ethiopia sekarang diberkati karena mereka selain menerapkan artinya dalam artian cinta dengan Tuhan Yesus, mereka juga menerapkan teknologi daripada Israel ya. Dulu kita sering dengar Ethiopia itu kelaparan, tapi hari ini diberkati. Oke, saya nggak panjangan lagi, maka dengan hormat saya persilakan Pastor Daniel untuk memimpin kita di dalam doa atau mendoakan kita semua. Pastor Daniel, mic-nya ke mute. Mic-nya tolong dibuka, mic-nya mute. Suaranya belum keluar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap mereka yang sudah berkumpul bersatu. Tuhan, kami sudah menyatu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu yang sudah menyucikan kami. Tuhan, kami doa Tuhan sepakat bagi setiap pribadi lepas pribadi yang hadir saat ini juga Tuhan. Apabila ada sakit penyakit Tuhan saat ini juga oleh kuasa pilur Yesus,
jadilah sembuh dalam nama Yesus. Amin. Taruh tanganmu di bagian yang sakit, aku perintahkan, hai engkau roh penyakit, aku hardik engkau dari tubuh anak-anak Tuhan. I rebuke you in the name of Jesus. I break every sickness of disease, every curse of disease, every curse of sickness be broken by the blood of Jesus. And I declare your healing today in the name of Jesus. Every spirit of infirmity, I command healing. I command healing in the name of Jesus. I declare the healing of God touch you today. In the name of Jesus, I break every generational curses by the blood of the Lamb. I break every witchcraft spirit sent upon you. Every arrow of darkness be broken and fire to sender in the name of Jesus. Lord, I thank you for your children, Lord. I pray for breakthrough in your finances, in your business. Give breakthrough, give success, for it is you, Lord, that give the power to get wealth. In the name of Jesus, sebab engkau Tuhan memberi kuasa untuk memperoleh harta. Bless them, Lord, that they will get blessing from you, Lord. Even hidden secret richness from dark places will be given to them. I pray that every mountain of hardship they are facing be removed in the name of Jesus. Thank you, Lord. And I pray, Lord, that they will breast the milk of kings. Mereka akan menghisap susu kerajaan-kerajaan. Mereka akan meminum susu bangsa-bangsa. Berkati Tuhan anak-anakmu ini Tuhan. Sehingga pelayanan ini menjadi pelayanan bangsa-bangsa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah memilih mereka menjadi pemberitahmu, menjadi saksi-saksimu. Engkau menyertai mereka. Bahkan Tuhan hamba berdoa harta benda dari seberang laut akan beralih kepada mereka anak-anakmu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami deklarasikan sesuai firman-Mu dan kami percaya ya dan amin. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang mau didoakan, boleh mungkin buka mic, buka kamera juga, ngomong aja langsung ke pastor. Tenang aja, ini yang didoakan pribadi ini nggak masuk kok di rekaman, nggak ada di ini, jadi ada privasi Pak Ibu saudara. Jadi saya akan mute mic dan ini saya persilakan. Jadi pastor tunggu sebentar ya, mungkin karena ini dari mana-mana ini yang ikut, kita kasih waktu 5 menit lah untuk persiapan, karena mungkin ada yang dari luar juga, artinya mungkin masih bekerja atau masih menyetir. Jadi nanti kalau ada yang request ingin didoakan Pastor Daniel ini, dan